Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 kelas AVD Teori I2. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait progres dari UAS kami. Nah, di sini untuk artikel yang kami pilih sendiri itu yaitu Optimize Random Forest Classifier based on Genetic Algorithm for Heart Failure Prediction. Nah, sebelumnya perkenalkan saya sendiri Zaki Mutakin Sunaryadi dengan NIM akhir 075. Lalu ada teman saya Rehan Arif Mustafa dengan NIM akhir 084. Oke, mungkin boleh di next. Nah, jadi kita masuk ke pendahuluan. Nah, jadi untuk gagal jantung ini merupakan penyakit kronis yang sering tidak terdeteksi sejak dini akibat rendahnya kesadaran pemeriksaan kesehatan. Nah, penelitian ini memanfaatkan algoritma machine learning untuk memprediksi risiko gagal jantung. Nah, dengan fokus pada optimasi random forest menggunakan genetic algorithm. Nah, hasil yang dioptimalkan kemudian akan dibandingkan dengan decision tree dan naive Bayes untuk memperoleh metode prediksi yang paling akurat. Oke, mungkin boleh di next. Nah, jadi untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama, bagaimana mengoptimalkan parameter random forest classifier menggunakan genetic algorithm. Lalu, bagaimana perbandingan kinerja optimize random forest dengan algoritma lain seperti decision tree dan naive Bayes. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri yaitu mengimplementasikan optimasi random forest classifier dengan genetic algorithm pada dataset heart failure prediction. Lalu membandingkan performanya berdasarkan metrik evaluasi yang ada precision, recall, dan juga effort score. Nah, untuk manfaat penelitian ini sendiri yaitu memberikan model prediksi gagal jantung yang lebih akurat, lalu menunjukkan efektivitas kombinasi antara random forest dan juga genetic algorithm dalam klasifikasi medis. Lalu dapat juga diterapkan untuk deteksi dini untuk penyakit kronis lainnya. Oke, mungkin boleh di next. Nah, kita masuk ke dasar teori. Untuk yang pertama, yaitu ada random forest. Nah, algoritma random forest ini merupakan salah satu metode ensemble learning yang bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan atau decision tree dan kemudian menggabungkan hasil prediksinya melalui mekanisme pemungutan suara untuk menentukan hasil akhir. Nah, dengan pendekatan ini, random forest itu mampu meningkatkan akurasi serta mengurangi risiko overfitting yang sering terjadi pada model decision tree yang tunggal. Nah, keunggulannya yaitu mampu menangani data besar dan kompleks, lalu lebih tahan terhadap overfitting. Nah, parameter pentingnya itu ada jumlah pohon, lalu metode pengukuran kualitas pemisahan, lalu ada jumlah fitur maksimum yang digunakan pada tiap pohon, lalu serta apakah sampel ini diambil dengan pengembalian, lalu adanya penggunaan part of back score. Nah, oke, mungkin boleh di next. Kita masuk ke dasar teori yang selanjutnya. Di sini ada genetic algorithm. Nah, atau algoritma genetika yang merupakan salah satu metode optimasi yang terinspirasi dari proses evolusi biologis seperti seleksi alam, kawin silang, dan mutasi. Nah, prinsip dasarnya adalah mencari solusi terbaik dengan meniru cara organisme ini beradaptasi terhadap lingkungannya. Dalam konteks penelitian ini, genetic algorithm digunakan untuk menentukan kombinasi parameter yang terbaik dari random forest classifier yang disediakan oleh library scikit-learn. Nah, alurnya itu yang pertama, proses kerja GA ini dimulai dengan inisiasi populasi berupa representasi biner dari setiap kandidat solusi. Lalu kemudian dilakukan seleksi orang tua berdasarkan nilai fitness. Nah, dalam hal ini nilai F1 score. Nah, setelah itu dilakukan proses crossover atau pertukaran gen antar individu untuk membentuk keturunan yang baru. Lalu diikuti dengan mutasi untuk menjaga keragaman populasi dan juga mencegah konvergens prematur. Nah, akhirnya dilakukan seleksi individu terbaik dengan metode elitisme sehingga individu dengan performa yang terbaik dapat dipertahankan untuk generasi yang berikutnya. Oke, mungkin boleh di next. Lalu lanjut ke dasar teori selanjutnya, evaluasi model. Nah, untuk menilai kinerja dari setiap algoritma yang diterapkan, penelitian ini menggunakan tiga metrik utama yaitu precision, recall, dan juga effort score. Nah, precision itu apa? Precision itu untuk mengukur sejauh mana prediksi positif yang dihasilkan oleh model benar adanya. Lalu recall atau sensitivity mengukur kemampuan model dalam mendeteksi seluruh kasus positif secara benar. Lalu F1 core itu merupakan rata-rata harmonik antara precision dan recall yang memberikan keseimbangan antara keduanya. Nah, proses evaluasi ini dilakukan dengan membagi data menjadi dua bagian, yaitu 70% untuk pelatihan dan juga 30% itu untuk pengujian. Nah, next. Oke, berikutnya itu ada metodologi. Boleh next. Nah, kita masuk ke dataset. Jadi, dataset yang kita pakai itu
dataset heart failure prediction yang kami peroleh dari Kaggle. Nah, untuk di artikel aslinya juga menggunakan dataset yang sama, yaitu heart failure prediction juga. Nah, dataset ini berisi 918 baris data pasien dengan 12 fitur yang menggambarkan kondisi kesehatan pasien. Dan juga ada satu label target, yaitu heart disease, yang menunjukkan apakah pasien ini terdiagnosis memiliki jantung atau tidak, penyakit jantung atau tidak. Nah, setiap baris ini merepresentasikan data satu pasien. Nah, dan juga setiap kolom itu berisi informasi klinis atau medis terhadap pasien. Oke, mungkin boleh di next. Nah, lanjut ke metode penelitian. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data, yaitu kita akan mengunduh dataset heart failure prediction ini dari Kaggle. Lalu yang kedua itu pre-processing, yaitu membersihkan data, juga menyiapkan fitur. Lalu yang ketiga, implementasi algoritma. Nah, di sini ada random forest classifier, decision tree, naive Bayes, dan juga optimized random forest, yaitu gabungan antara genetic algorithm dan juga eh, RF. Nah, untuk yang keempat, optimasi parameter menggunakan uh, genetic algorithm untuk mencari parameter yang terbaik. Lalu yang kelima, evaluasi model, itu menghitung precision, recall, dan juga event score. Lalu terakhir itu ada perbandingan hasil. Nah, kita akan membandingkan performa tiap model. Next. Oke, kita lanjut ke uji coba yang mungkin akan dijelaskan oleh Mas Rehan. Oke, baik. Di uji coba itu kita akan membuat 12 skenario implementasi di mana 9 skenario pertama itu kita akan menggunakan genetic algorithm sebagai optimalisasi random forest dengan membuat iteration population selection, crossover point, elidism rate, dan SSGA-nya itu dibeda-bedakan. Lalu tiga skenario sisanya yaitu random forest, decision tree, naive Bayes itu akan dijadikan baseline atau default parameter default dari setiap model. Lalu datasetnya nanti sama dijadikan 30% training dan 30% testing. Lalu evaluasinya menggunakan precision, recall, dan advanced score. Oke, next. Nah, mungkin di sini genetic algorithm yang digunakan pada random forest itu digunakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik. Lalu representasi kromosomnya itu akan 14 bit biner yang menginput parameter random forest ditambah list urutan posisi untuk menjaga keberagaman. Tujuannya itu untuk menghindari prematur convergence dan meningkatkan performa prediksi. Nah, beberapa parameternya itu N estimator, iteration, max feature, bootstrap, dan hope score. Prosesnya itu ada selection, crossover, dan mutation. Lalu random forest yang baseline, dia adalah algoritma ensemble yang berbasis banyak pohon yang digunakan sebagai baseline untuk mengetahui apakah genetik algoritma ini ada pengaruhnya atau memberi peningkatan. Default parameternya bisa dilihat di sini, NN estimatornya 100, iteration-nya gini, max features-nya score, bootstrap-nya terus, score-nya max depth-nya 6, terus pemungutan suara atau pemilihannya itu menjadi tertulis. Nah, metode ini itu menunjukkan performa yang apa adanya atau yang sebenarnya tanpa tuning atau optimalisasi dari GA yang digunakan untuk pembanding utama. Oke, selanjutnya decision tree. Decision tree adalah metode pohon keputusan tunggal. Metode ini itu cepat dilatih dan mudah diinterpretasikan. Nah, default parameternya itu criterion-nya gini, splitternya base, max depth-nya non, min sample split-nya 2, max features-nya non. Nah, metode ini digunakan sebagai pembanding uh, baseline tanpa ensemble dari decision tree. Yang terakhir yaitu naive Bayes. Naive Bayes itu merupakan model klasifikasi probabilistik berbasis teorema Bayes yang mengasumsikan bahwa setiap fitur itu saling independen, sehingga metode ini sangat cepat dan efisien dalam proses pelatihan maupun prediksi. Default parameternya, yaitu dia menggunakan Gaussian NB scikit-learn dan distribusi Gaussian.
formula tanpa parameter yang harus dituning. Jadi default prior probability itu dihitung otomatis dari data. Metode ini digunakan sebagai pembanding metode statistik kelas. Mungkin selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, setelah mencoba 12 skenario tersebut, didapat hasil precision recall F1 score dan waktu eksekusi. Mungkin akan kita bahas di visualisasi next selanjutnya. Nah, di sini adalah perbandingan F1 score. Hasil visualisasi F1 score pada gambar di samping itu menunjukkan bahwa seluruh skenario algoritma genetik atau GA menghasilkan performa yang cukup konsisten dengan nilai F1 berada pada rentang sekitar 0,87 hingga 0,90. Beberapa skenario seperti skenario genetik algoritma skenario 3 dan skenario 9 itu tampak memberikan performa terbaik dibanding skenario lainnya. Jadi dibandingkan dengan model baseline. Lihat bahwa decision tree yang baseline itu memiliki one score paling rendah yaitu sekitar 0,79 sehingga penggunaan genetic algorithm itu memberikan peningkatan performa yang cukup signifikan. Sementara itu random forest yang baseline menunjukkan performa yang cukup bagus juga. Lalu meskipun beberapa skenario GA itu masih berhasil menghasilkan nilai F1 yang lebih tinggi, secara keseluruhan grafik ini memperlihatkan bahwa optimasi itu menggunakan algoritma genetik algoritma mampu meningkatkan kualitas model dan memberikan hasil yang lebih stabil. Lalu precision, perbandingan precision bisa dilihat di gambar di samping bahwa hasil visualisasinya itu menunjukkan seluruh skenario algoritma genetik menghasilkan performa yang sangat konsisten juga dan tinggi dengan nilai precision berada pada kisaran 0,90 hingga 0,92. Nah, jika dibandingkan dengan model baseline, terlihat bahwa eh, decision tree yang baseline atau skenario 11 memiliki precision paling rendah yaitu sekitar 0,86. Sebaliknya, random forest yang default menunjukkan performa yang sangat bagus. Bahkan terlihat sedikit lebih tinggi atau setara dengan skenario genetik algoritma terbaik seperti skenario 3 di sini. Nah, mungkin lanjut yaitu komparasi recall, nilai recall. Bisa dilihat gambar di samping, dia memperlihatkan bahwa skenario genetik algoritma khususnya skenario 3 dan 7 mampu menghasilkan nilai yang tinggi. Ia mendekati angka 0,9. Perbedaan yang paling mencolok terlihat pada model baseline dari decision tree. Baseline yang mengalami penurunan performa yang signifikan dengan nilai recall terendah di kisaran 0,72. Di sisi lain, random forest baseline mampu menunjukkan dominasi yang bagus dan nilainya yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan genetik algoritma itu bisa efektif untuk meningkatkan recall secara drastis jika dibandingkan dengan single estimator seperti decision tree. Namun performanya bersaing ketat dengan ensemble method seperti random forest. Lalu yang terakhir ini ada komparasi waktu eksekusi. Di sini bisa dilihat hasil visualisasinya. Waktu eksekusi menunjukkan bahwa penerapan optimasi algoritma genetik itu menghasilkan variasi waktu komputasi yang cukup signifikan, berbeda sekali. Jadi, genetik algoritma skenario 6 itu tercatat sebagai skenario dengan waktu eksekusi paling rendah, menandakan efisiensi komputasi yang sangat baik. Namun beberapa skenario GA lainnya, seperti skenario 2, 5, dan 9, itu punya waktu eksekusi yang sangat tinggi dan mendekati waktu eksekusi maksimum yang dihasilkan oleh model baseline decision tree default. Sementara itu, random forest baseline menunjukkan waktu eksekusi yang cenderung cepat dan konsisten sebanding dengan skenario GA yang paling efisien. Secara umum, hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun genetik algoritma itu berpotensi menghasilkan hasil yang maksimal, tetapi waktu eksekusinya itu cenderung lebih lama. Nah, kita sampai di kesimpulan. Kesimpulannya adalah hasil percobaan menunjukkan bahwa random forest merupakan model terbaik dalam memprediksi resiko gagal jantung dengan keseimbangan optimal antara precision, recall, dan core. Penerapan genetik algoritma itu mampu menghasilkan performa yang kompetitif dan setara dengan random forest baseline melalui optimasi parameter. Namun, optimasi menggunakan genetik algoritma itu membutuhkan waktu komputasi yang lebih besar atau
bisa dibilang lebih lama, sehingga penggunanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Secara keseluruhan, rainforest tetap menjadi pilihan paling efisien dan stabil untuk kasus prediksi resiko gagal jantung. Oke, mungkin bisa diakhiri di sini. Saya mewakili kelompok 9 mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.